Salam Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Luhputu Susi Mirayanti. Saya CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Buleleng. Kali ini saya akan menyajikan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jurnal refleksi dwi mingguan yang saya ambil dengan model 4C. Connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Kemudian challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Kemudian konsep. Ceritakan konsep utama yang Anda pelajari dan penting selama menjadi calon guru penggerak atau setelah menjadi guru. Kemudian change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini? Yang pertama, connection. Banyak hal atau peristiwa yang terjadi pada minggu ini, utamanya saat mempelajari modul 3.2 ini, sehingga banyak hal dan ilmu baru yang saya dapatkan. Melalui alur Merdeka, kami memahami materi secara mendalam. Menariknya, saat berada di ruang kolaborasi kami berdiskusi, berlatih untuk memetakan aset yang ada di sekolah. Dilanjutkan dengan alur elaborasi. Kami bertemu dengan narasumber yang sangat hebat, sehingga pemahaman kami dikuatkan. Pada alur koneksi antar materi, kami dapat mengaitkan materi pengelolaan sumber daya ini dengan modul sebelumnya. Kemudian pada tahap aksi nyata, kami memetakan dan mengoptimalkan aset yang ada di sekolah kami. Pada aksi nyata, kami melakukan diskusi bersama guru, murid, maupun wali murid. Akhir minggu ini, kita awali dengan alur mulai dari diri, eksplorasi konsep modul 3.3, dan loka karya 4. Materi modul 3.2 mengenai peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya tentu mengajarkan kami sebagai calon guru penggerak agar dapat berpikir berbasis aset, di mana kami dapat mengelola aset yang kami miliki atau dari 7 aset utama, untuk dapat mengoptimalkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid. Ketujuh aset yang ada, mulai dari aset manusia, sosial, fisik, lingkungan atau alam, agama dan budaya, politik, dan finansial, diharapkan dapat menjadi kekuatan sekolah yang mendukung program-program sekolah. Yang berikutnya, challenge. Sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya cenderung berpikir berbasis kekurangan. Setelah saya belajar melalui alur Merdeka, mindset saya berubah. Sebuah solusi bisa didapatkan dengan mengelola aset yang ada secara benar. Bersama fasilitator pada ruang kolaborasi, kami dimantapkan tentang pentingnya mengetahui aset apa saja yang harus dioptimalkan sehingga didapatkan sebuah solusi untuk mengembangkan sekolah. Bersama instruktur pada elaborasi pemahaman, kami semakin yakin untuk dapat mengelola sekolah dengan kekuatan modal yang kami miliki, baik itu modal internal maupun eksternal yang tidak kalah penting untuk diperdayakan. Berikutnya adalah konsep. Konsep yang sangat penting atau utama adalah melakukan pemetaan aset sekolah berdasarkan 7 modal aset yang meliputi modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal finansial, modal alam atau lingkungan, modal politik, modal agama, dan budaya. Dari kegiatan pemetaan ini kita dapat mengetahui dan memaksimalkan penggunaan aset sekolah. Kita juga bisa untuk terus mengembangkan komunitas sekolah berbasis aset yang menekankan pada kemandirian dari komunitas untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi melalui kekuatan dan potensi yang ada dalam diri. Berikutnya adalah change. Perubahan yang ingin saya lakukan adalah mengoptimalkan apa yang telah saya pelajari pada modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, sehingga merubah pola pikir yang semula berpikir berbasis masalah menjadi berpikir berbasis aset, serta mengajak komunitas praktisi serta rekan sejawat, terutama di lembaga sekolah saya, untuk menerapkan cara berpikir berbasis aset
karena pendekatan berbasis aset ini merupakan sebuah cara untuk menemukan dan menggali hal-hal yang positif. Menggunakan kekuatan berbasis aset sebagai kekuatan dalam berpikir tentu mampu memberi berbagai manfaat, sehingga secara bersama-sama berkolaborasi membangun sekolah tercinta dengan potensi yang dimilikinya. Fokus pada pembangunan sumber daya yang ada di sekolah dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Cukup sekian penyajian jurnal refleksi Dwi mingguan dari saya ucapkan terima kasih.